Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan Susyanim pada malam hari ini. Berbahagia kita masih boleh ada sampai pada malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Itu pun kami tahu karena perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjaga setiap kami ya Tuhan. Dan kesehatan, kekuatan yang kami miliki itu pun berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menaikkan syukur kami pada malam hari ini dan biarlah Tuhan kami terus ada di dalam berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini. Berkati kami dan kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan saya berikan judul tentang harta kesayangan. Ya. Saya dan saudara, jemaat-jemaat Tuhan kita adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Kita baca satu ayat terlebih dahulu, Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berbahagia karena saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi malam hari ini kita akan sedikit melihat tentang kebenaran firman Tuhan karena saya dan saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita sedikit belajar tentang apa yang menyebabkan saya dan saudara bisa jadi berharga di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita sedikit melihat kehidupan saya dan saudara, kita hanya dibuat oleh Tuhan dari debu tanah ya. Seharusnya kita bukan apa-apa, tetapi saya dan saudara dikatakan dalam ayat ini kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Apa yang membuat kita berharga di hadapan Tuhan? Apakah harta yang kita miliki, apakah kekayaan, segala sesuatu yang mungkin kita banggakan itu yang kita miliki yang membuat saya dan saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan. Ya, mari kita buka satu ayat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-3. Kita baca 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata begini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Haleluya. Ya, inilah yang membuat saya dan saudara menjadi sangat berharga. Ini yang membuat kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Bukan karena kita punya emas yang banyak, kita punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan karena pakaian yang bagus yang membuat saya dan saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena harta dunia yang membuat kita jadi berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, manusia rohani. Ini yang membuat saya dan saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, perhiasan yang tidak akan pernah binasa. Ya.
Ini yang membuat saya dan saudara menjadi berharga ketika kita memiliki manusia rohani. Ya, yang membuat saya dan saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan. Ya, perhiasan inilah yang Tuhan mau, manusia rohani yang kata firman Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini membuat saya dan saudara menjadi berharga. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, jangan anggap remeh setiap firman yang kita terima. Karena firman ini menumbuhkan manusia rohani kita menjadi terus dewasa di dalam Tuhan. Dan saudara ingat baik-baik, itu yang membuat saya dan saudara menjadi berharga di hadapan Tuhan. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan karena manusia rohani yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita lihat sedikit firman Tuhan ya, ada satu bagian yang perlu kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18, mulai kita baca ayat yang ketiga. Yeremia pasal 18, ayat yang ketiga, kita perhatikan sedikit firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Yeremia 18 ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, jemaat Tuhan, yang saya ingin sampaikan dalam ayat yang sudah kita baca malam hari ini adalah untuk menjadi berharga, ya, ada satu proses yang harus kita lewati. Dalam ayat-ayat ini, ya, ayat yang sudah kita baca, prosesnya itu adalah pembentukan. Untuk menjadi berharga, kita dibentuk dari tanah liat menjadi satu bejana yang indah menurut apa yang Tuhan ingin bentuk. Ketika Tuhan membentuk saya dan saudara, seringkali ada banyak mungkin batu-batu yang kalau ada di dalam bejana ini membuat bejana ini tidak dapat menjadi indah. Sehingga batu-batu itu harus dikeluarkan. Ini yang seringkali ketika proses untuk menjadi berharga, ini membuat kita tidak nyaman. Kita seringkali, waduh saya tidak suka seperti ini. Tetapi ketika proses ini kita lewati, maka saya dan saudara akan menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan supaya saya dan saudara menjadi harta yang berharga di hadapan Tuhan, ya, melalui proses. Kalau tadi kita baca tentang Tuhan membentuk bejana, tetapi di bagian lain firman Tuhan di dalam Ayub pasal 23, Ayub 23 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, saudara perhatikan, bejana dan emas. Ya, ada proses yang harus dilakukan supaya bejana itu jadi indah. Kalau bejana itu sudah rusak, maka harus dihancurkan lalu dibuat kembali oleh seorang penjunan. Tetapi ayat ini berbicara tentang emas. Saudara tentu semua tahu kualitas emas. Kalau emas itu murni, harganya mahal. Tetapi untuk menjadi emas murni itu bukan suatu hal yang mudah. Harus ada proses yang dilewati. Harus dibakar. Dan firman Tuhan katakan sisihkanlah sanga dari perak. Ya, ada hal-hal yang harus disingkirkan keluar supaya mendapatkan emas yang murni.
Ya, untuk mendapatkan emas yang murni maka emas itu harus dibakar. Ada proses. Ini yang harus kita lewati ketika menjadi umat-umat Tuhan ya. Tetapi seringkali ini yang paling tidak disukai oleh banyak orang ketika masuk dalam proses. Ketika Ayub ada dalam proses ini, saudara, istrinya seringkali aduh sudah tidak tahan, udah tinggalkan saja Tuhan. Ya, seringkali mungkin kita seperti itu, aduh udah capek, ini proses terlalu berat yang kita alami. Tetapi Ayub tahu kata firman Tuhan, sekalipun Tuhan menguji saya dan saudara, biarlah saya dan saudara timbul seperti emas. Amin. Orang-orang yang kuat yang dapat bertahan sekalipun kita melewati proses yang berat. Tetapi ayat firman Tuhan yang mari saya ajak kita baca di dalam Yakobus pasal pertama ayat 12. Yakobus pasal pertama ayat 12. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kuncinya, supaya saya dan saudara dapat bertahan dalam proses yang kita alami adalah mengasihi Tuhan. Apapun boleh jadi. Tetapi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan sekalipun Tuhan tidak tolong kami, tetapi kami tetap akan percaya, tetap akan berharap kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, apapun boleh jadi, tetapi Tuhan akan membuat saya dan saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Ya, ayat yang juga saya ingin bagikan malam hari ini, mari kita baca ayat terakhir di dalam Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Lalu dikatakan begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya, jemaat Tuhan. Ketika saya dan saudara menjadi kepunyaan Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu begini, harta kesayangan pasti akan jadi prioritas untuk dijaga, dilindungi. Ketika kita menjadi harta kesayangan Tuhan, engkau akan jadi prioritas untuk dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sama seperti Ayub. Sekalipun semua boleh hilang, sekalipun semua diambil, tetapi prioritas Tuhan menjaga, melindungi Ayub. Oleh karena itu malam hari ini yang jadi perenungan kita adalah, apakah saya dan saudara sudah jadi harta kesayangan Tuhan? Harus lewati proses, tetapi yang harus ada dalam hati kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, supaya engkau dapat bertahan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, wah, saya dan saudara menjadi harta kesayangan Tuhan, yang Tuhan akan berikan mahkota bagi orang yang bertahan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman yang sudah kita terima. Terima kasih buat firman-Mu, kami percaya Engkau yang juga akan menjaga, melindungi kami. Bahkan Tuhan melalui banyak hal yang hari-hari ini terjadi, kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terus menjadi milik bagian kami umat-umat Tuhan. Sekalipun melewati banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan, tapi Engkau memampukan kami untuk bertahan, tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan Tuhan limpahkan dalam setiap kami ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, mampukan kami untuk terus bertahan, mengasihi Engkau sebagai Tuhan,
dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu malam hari ini dan kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.